Saat ini Kejaksaan Agung sudah menahan 3 orang tersangka kasus korupsi dana kredit bank yang melibatkan bos PT Sritex. Untuk memperbarui informasi, sudah ada rekan Nadila Saleh yang akan mengabarkan dari Kejaksaan Agung Jakarta. Nadila, apa update informasi yang Anda dapatkan dari Kejaksaan Agung? Oke Laura, dalam perkembangannya betul yang Anda sampaikan tadi bahwa saat ini penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang tersangka, diantaranya yaitu Diki Syahbandinata yang merupakan pemimpin divisi Korporasi Bank BCB tahun 2020, kemudian ada Zainuddin Mapa, Direktur Utama Bank DKI, dan juga ada Iwan Setiawan yang merupakan Direktur Utama dari PT Sritex, yang memang ketiga tersangka ini akan ditahan selama 3 hari di Rutan Salemba. Selain itu juga kami bisa menginformasikan bahwa ketiga pihak yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka ini merupakan pihak yang dijemput secara langsung oleh Kejaksaan Agung, karena ketiga pihak ini diinformasikan sebelumnya tidak menghadiri undangan ataupun undangan yang disampaikan kepada penyidik KPK untuk datang dan dimintai keterangan. Ketiga pihak ini merupakan pihak yang mangkir dari panggilan, sehingga pada tanggal 20 Mei kemarin ini penyidik dari Kejaksaan Agung memanggil ataupun menjemput secara langsung ketiga tersangka ini, dan pada malam hari ini ketiga tersangka ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan baru saja tadi dibawa ke Rutan Salemba. Selain itu Laura dan juga pemirsa, dalam konferensi pers yang baru saja berlangsung tadi ada 2 pertanyaan yang sudah tercerahkan ataupun sudah bisa kita ambil informasinya. Yang pertama tentang indikasi kerugian negara, kemudian yang kedua ini adalah tentang apakah ada hubungan antara kepailitan yang terjadi di PT Sritex dengan adanya korupsi ini, dengan apakah ada hubungan antara korupsi ini dengan PHK massal yang baru saja terjadi pada bulan Maret kemarin. Kejaksaan Agung, Laura dan juga pemirsa, menyelidiki dugaan korupsi dengan pemberian kredit ini senilai kurang lebih yaitu 4,5 triliun rupiah, dan yang belum dikembalikan tadi disampaikan oleh penyidik KPK, maksud kami penyidik Kejaksaan Agung, ada sebanyak 3,5 triliun dari beberapa bank milik negara seperti BNI, Bank Jateng, Bank DKI, dan beberapa bank lainnya. Kemudian dugaan korupsi ini muncul karena pemberian kredit diduga tidak melalui proses analisis resiko yang memadai, kemudian ada indikasi persekongkolan atau collusion antara pihak internal bank dengan manajemen dari Sritex, kemudian kredit yang diberikan ini akhirnya macet dan tidak dikembalikan. Hal inilah yang menjadi indikasi awal kerugian negara. Kemudian apakah ada hubungan antara dugaan korupsi dengan kepailitan yang terjadi, kemudian PHK massal yang terjadi pada Sritex pada bulan Maret kemarin? Tentu ada hubungan ini juga tadi telah dikonfirmasikan secara langsung oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwa Sritex ini dinyatakan oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 ini pailit karena tidak mampu membayar kewajiban kepada para kreditur. Kemudian penyebab utamanya ini adalah beban utang yang sangat besar yaitu triliunan rupiah, kemudian ketidakmampuan mengelola kas keuangan, dan sekarang baru saja terungkap yaitu adanya dugaan penyalahgunaan dana pinjaman, yang artinya korupsi dalam pengelolaan dana kredit dapat menjadi salah satu penyebab dari kepailitan yang terjadi. Kemudian apakah setelah dinyatakan pailit kemarin ada indikasi bahwa korupsi yang dilakukan saat ini juga berkaitan dengan pemberhentian seluruh operasional ataupun pemberhentian karyawan-karyawan yang dilakukan oleh PT Sritex di tanggal 1 Maret kemarin? Tentu iya, karena dengan adanya kepailitan ini, Sritex menghentikan seluruh operasional pada tanggal 1 Maret 2025 dan akibatnya ada kurang lebih 10.000 pekerja terkena PHK yang akhirnya ini berakibat pada perusahaan yang tidak mampu membayar jasa dari para pekerja tersebut. Artinya pemirsa dan juga Laura, dugaan korupsi ini berkaitan dengan kepailitan yang terjadi pada PT Sritex, kemudian juga berkaitan pula dengan pemberhentian ataupun PHK yang dilakukan oleh PT Sritex kepada 10.000 karyawan yang berlangsung pada tanggal 1 Maret 2025 kemarin. Kemudian dapat juga kami informasikan bahwa memang kronologi singkat dari kasus yang menyeret PT Sritex ini sudah terjadi sejak
tahun 2025, tepatnya yaitu 25 Oktober 2024 maksud kami, di mana Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi pemberian kredit pada PT Sritex. Kemudian di tanggal 20 Maret 2025 surat penyidikan kedua dikeluarkan oleh Jampitsus. Kemudian pada April 2025 Iwan Kurniawan Lukminto ini beberapa kali tidak memenuhi panggilan dan juga dua tersangka lainnya telah kami sebutkan tadi. Kemudian di tanggal 20 Mei 2025 ketiga tersangka tersebut dijemput secara langsung oleh penyidik KPK dan pada hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul, apakah nantinya ini akan ada tersangka baru yang ditetapkan lagi ataupun diperiksa lagi oleh tim penyidik Kejaksaan Agung? Tentunya ada, tadi juga telah dikonfirmasikan secara langsung oleh penyidik Kejaksaan Agung Jampitsus yang menyebutkan bahwa nantinya proses penyelidikan kasus ini masih akan terjadi. Dan sebagai informasi juga sejauh ini ada sekiranya 50 saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini dan tentunya kita akan pastikan kembali dan tentunya mengikuti kembali perkembangan kasus ini, apakah nanti masih akan ada siapa saja tersangka-tersangka yang akan ditersangkakan dalam kasus ini. Laura. Yap, Nadila Saleh menggambarkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Terima kasih Nadila, selamat bertugas kembali.